Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Meta dengan nomor stambuk N1A1200030. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi dan tugas mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem. Sistem merupakan kesatuan interaktif antar subsistem yang saling berhubungan, berada dalam struktur tertentu, dan memiliki motif untuk bergerak ke arah tujuan tertentu. Misalnya sistem organisasi, yang terdiri atas pengurus dengan tugas dan kewajiban yang berbeda, tetapi saling berkaitan satu dan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen sistem sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kepercayaan, yang merupakan pemahaman dari semua aspek alam semesta yang dianggap sebagai suatu kebenaran yang mutlak. Yang kedua, perasaan dan pikiran, yakni suatu keadaan kejiwaan manusia yang menyangkut keadaan sekelilingnya, baik yang bersifat alamiah maupun sosial. Yang ketiga, tujuan, yang merupakan suatu cita-cita yang harus dicapai dengan cara mengubah sesuatu atau mempertahankannya. Keempat, kaidah atau norma, yang merupakan pedoman untuk berperilaku pantas. Kelima, kedudukan atau peranan. Kedudukan atau status merupakan posisi-posisi tertentu secara vertikal. Sedangkan peran atau role adalah hak-hak dan kewajiban, baik secara struktural maupun prosesual. Keenam, pengawasan merupakan proses yang bertujuan untuk mengajak, mendidik, atau bahkan memaksa warga masyarakat menaati norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Ketujuh, sanksi, yakni persetujuan atau penolakan terhadap perilaku tertentu. Persetujuan terhadap perilaku tertentu dinamakan sanksi positif, sedangkan penolakan dinamakan sanksi negatif yang mencakup pemulihan keadaan, pemenuhan keadaan, dan hukuman dalam arti yang luas. Kedelapan, fasilitas merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dan telah ditentukan terlebih dahulu. Kesembilan, kelestarian dan kelangsungan hidup. Kesepuluh, keserasian antara kualitas kehidupan dengan kualitas lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori struktural dan fungsional. Apa itu teori struktural dan fungsional? Teori fungsional juga populer disebut teori integrasi atau teori konsensus. Tujuan utama pemuatan teori fungsional ini tidak lain agar pembaca lebih jelas dalam memahami masyarakat secara integral. Pendekatan fungsional menganggap masyarakat terintegrasi atas dasar kata sepakat. Anggota-anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. General agreement ini memiliki daya yang mampu mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggota masyarakat. Masyarakat sebagai suatu sistem sosial secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk equilibrium. Oleh sebab itu, aliran pemikiran tersebut disebut sebagai integration approach atau structural functional approach. Dan karakteristik dari teori struktural fungsional adalah teori ini menekankan keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya antara lain fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest, dan keseimbangan fungsionalis atau para penganut pendekatan fungsional. Melihat masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sebagai suatu sistem yang seluruh bagiannya saling tergantung satu sama lain dan bekerja sama menciptakan keseimbangan. Mereka memang tidak menolak keberadaan konflik di dalam masyarakat. Akan tetapi mereka percaya benar bahwa masyarakat itu sendiri akan mengembangkan mekanisme dan yang dapat mengontrol konflik yang timbul. Nilai yang menjadi pusat perhatian analisis bagi kalangan fungsionalis. Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan.
Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Dan kelemahan teori struktural fungsionalisme adalah yang pertama, anggapan dasar teori struktural fungsional selalu menekankan pada peranan unsur-unsur normatif dari tingkah laku sosial, khususnya pada proses perorangan yang diatur secara normatif untuk menjamin terpeliharanya stabilitas sosial. Yang kedua, anggapan dasar bahwa setiap sistem sosial memiliki kecenderungan untuk mencapai stabilitas atau equilibrium di atas konsensus para anggota masyarakat terhadap nilai-nilai umum tertentu. Hal ini mengakibatkan para penganut struktural fungsional kemudian menganggap bahwa disfungsi, ketegangan, dan penyimpangan-penyimpangan sosial mengakibatkan terjadinya perubahan masyarakat akibat dari pengaruh faktor-faktor yang datang dari luar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori konflik dialektika. Menurut Setiadi, pada hakikatnya teori konflik dialektika muncul sebagai bentuk reaksi atas tumbuh suburnya teori fungsionalisme struktural yang dianggap kurang memperhatikan fenomena konflik sebagai salah satu gejala di masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian. Teori konflik dialektika adalah salah satu perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian atau komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, di mana komponen yang satu berusaha menaklukkan kepentingan yang lain guna memenuhi kepentingan atau memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor apa Indonesia yang majemuk ini bisa hidup damai dan berdampingan pada saat yang sama. Kemajemukan tersebut sekaligus berpotensi menimbulkan konflik. Apa penyebabnya? Yang pertama adalah primordial. Identitas bersama komunitas yang dapat terbentuk karena adanya ikatan keaslian, kedaerahan, kekerabatan, kesamaan suku, ras, tempat tinggal, bahasa, dan adat istiadat. Yang kedua, sakral. Ikatan religius yang dipercayai sebagai hal yang berkaitan dengan kebenaran mutlak karena dipercayai sebagai wahyu ilahiyah, terwujud dalam agama dan kepercayaan yang bersifat supernatural. Agama tersebut akan menjadi semangat integrasi jika masing-masing penganutnya memiliki kesamaan pandang keyakinan itu. Yang ketiga, tokoh. Kedamaian bisa tercipta manakala dalam masyarakat terdapat seseorang atau tokoh pemimpin yang disegani karena kepemimpinannya yang bersifat karismatik. Keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika dilihat sebagai pemersatu suatu bangsa yang majemuk untuk mencapai integritas suatu bangsa. Kelima, perkembangan ekonomi. Perbedaan bidang keahlian dan pekerjaan tersebut membentuk satu sistem kerja dalam menghasilkan barang dan jasa. Setiap orang memiliki ketergantungan terhadap orang lainnya. Keenam, homogenitas kelompok. Jika antar elemen sosial terdapat kesadaran untuk memperkecil perbedaan, maka akan dapat membentuk integrasi sosial. Ketujuh, besar kecilnya kelompok. Jika kehidupan sosial relatif kecil, maka akan mudah untuk mencapai integrasi sosial dibandingkan dengan kelompok yang memiliki intensitas perbedaan yang lebih besar. Kedelapan, efektivitas dan efisiensi komunikasi. Cepat lambatnya integrasi sosial sangat dipengaruhi oleh tingkat efektivitas dan efisiensi komunikasi sosial. Terima kasih. Hasil kunjungan saya ke kantor DPRD Kota Kendari yaitu dapat mengetahui tugas dan wewenang DPRD. Yang pertama adalah membentuk peraturan daerah bersama-sama Bupati. Yang kedua, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan belanja daerah yang diajukan oleh Bupati. Ketiga, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Keempat, mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian Bupati dan atau Wakil Bupati terhadap Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian. Kelima, memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati. Keenam, memberikan pendapat dan
dan pertimbangan terhadap pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah. Ketujuh, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kedelapan, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kesembilan, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain dan atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. Kesepuluh, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Itulah hasil penjelasan saya terkait mengenai materi dan tugas-tugas sistem sosial budaya Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.